Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Marsyanda, Muhammad Dusturi dan Nashwa Zahrani ingin menampilkan video penjelasan mengenai negara hukum dan hak asasi manusia. Pengertian negara hukum. Negara hukum tidak dapat dipisahkan dari tipe dan unsur-unsur pembentuk negara hukum. Konsep negara hukum ada dua tipe yang dikenal di Eropah, iaitu tipe Anglo-Saxon (Inggris Amerika) yang berintikan rule of law. Tipe yang kedua, tipe Eropah kontinental (Jerman, Belanda, Belgia, dan Skandinavia). Menurut Fides Rule of Law, unsur membentukkan negara hukum ada tiga, yaitu supremacy of law, equality before the law, konstitusi yang berdasarkan human rights. Negara hukum yang demokratis. Negara hukum secara umum bertumpu pada kepentingan hukum dan kehendak rakyat yang dijalankan berdasarkan sistem demokrasi. Dalam negara hukum demokrasi, hubungan antara hukum dan demokrasi tidak dapat dipisahkan. Prinsip negara hukum dan demokrasi oleh J.M. Tensberg. Prinsip-prinsip negara hukum: ansas legalitas, pelindung HAM, pemerintah terikat pada hukum, monopoli paksaan pemerintah untuk menjamin penegakan hukum, pengawasan oleh hakim yang merdeka. Prinsip-prinsip demokrasi: perwakilan politik, bertanggungjawab politik, pemencaran kewenangan, pengawasan dan kontrol, kejujuran dan keterbukaan pemerintah untuk umum. Hak asasi manusia. Pengertian hak asasi manusia ialah hak asasi adalah hak dasar atau hak pokok yang dibawa manusia sejak lahir. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, bahwa hak asasi adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikatnya. Keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang bertujuan untuk melindungi harkat dan martabat manusia. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Pasal 1, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi negara. Sejarah timbulnya hak asasi manusia. Perjuangan dalam menegakkan hak asasi manusia telah dimulai pada abad 17 oleh seorang filsuf berkebangsawan Inggris bernama John Locke. Beliau merumuskan hak-hak dasar yang dimiliki manusia sejak dilahirkan, yakni hak atas hidup, hak memiliki, dan hak kebebasan. Sejarah HAM kawasan Asia dan Afrika. Di India adanya Mahatma Gandhi yang mempelopori HAM di bidang kesejahteraan atau kemiskinan. Di Filipina, Corazon Aquino mempelopori HAM kekuasaan atau politik. Di Afrika, Nelson Mandela mempelopori gerakan apartheid, yaitu perbedaan warna kulit atau ras. Sejarah HAM Indonesia. Raden Ajeng Kartini, HAM Pendidikan dan Harkat Martabat Wanita. Budi Utomo, HAM Persatuan. Ki Hajar Dewantara, HAM Pendidikan dan Kepemimpinan. Sumpah Pemuda, HAM Persatuan dan Kemerdekaan. Proklamasi HAM Kemerdekaan. Macam-macam HAM. HAM dapat dibagi dan dibedakan sebagai berikut: personal right, property right, right of legal equality, political right, social and cultural right, dan procedural right.
HAM dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sebelum amandemen, HAM diatur dalam pasal 27, 28, 29, dan 30, serta dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Alinea 1. Sesudah amandemen, HAM diatur dalam pasal 20A sampai pasal 28J. Hak asasi dalam Pancasila. Hak asasi menurut sila ketuhanan yang Maha Esa, yaitu menjamin setiap orang untuk beribadah menurut keyakinan masing-masing dan bebas memilih menjalankan ajaran agamanya masing-masing. Hak asasi menurut sila kemanusiaan yang adil dan beradab, pengakuan manusia sebagai makhluk individu dan sosial, sikap yang menghendaki human values. Menurut sila Persatuan Indonesia, sikap mengutamakan kepentingan bangsa, suku, golongan, partai, dan lainnya, sikap persahabatan dengan bangsa-bangsa lain. Hak asasi menurut sila kerakyatan, mengangkat harkat dan martabat manusia dan kedaulatan rakyat disalurkan melalui demokrasi. Hak asasi menurut sila keadilan sosial, melaksanakan kesejahteraan umum dan masyarakat, keadilan memberi pertimbangan, hak milik pribadi memiliki fungsi sosial. Pelanggaran HAM. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, yaitu A. Standar pelanggaran HAM, mengurangi, membatasi, mencabut HAM orang lain atau kelompok. B. Pelanggaran HAM yang berat. Yang pertama, kejahatan genosida, dan yang kedua, kejahatan terhadap kemasyarakatan. Alasan penting HAM di setiap negara. 1. Karena di setiap negara terdapat tindakan pemerintah yang sewenang-wenang. 2. Karena di setiap negara terdapat perbudakan. 3. Karena di setiap negara terdapat penjajahan. Demikian video penjelasan mengenai negara hukum dan hak asasi manusia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.